Haleluya. Mari tengok samping kiri kananmu. Ya, beri senyuman terbaik. Katakan, saya dan Anda adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ayo silakan Bapak Ibu. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu persiapkan hati pikirannya untuk terfokus hanya pada Tuhan. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. Exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Bapak Ibu, seberapa banyak dari kita yang mengalami hidupnya dipenuhi dengan kebaikan Tuhan? Mari katakan amin. Mari kita sungguh-sungguh menaikkan syukur kita pada Tuhan. Mari kita bawa pujian terbaik, penyembahan terbaik kepada Tuhan yang sudah sangat baik dalam hidup kita, menolong kita, memelihara kita. Terima kasih Tuhan. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Mau menyembahmu Tuhan. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Haleluya. Kami puji sembah Engkau Tuhan. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. I just want to praise hati kami Tuhan. Kami bawakan
Lebih sungguh lagi. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita renungkan kebaikan-Nya. Mari secara pribadi renungkan kasih setia Tuhan ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada beserta kita. Terima kasih Tuhan. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Seminggu ini Tuhan Dia baik bagi kita. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih ya Allah. Si pujian terbaik, semua terbaik pada Tuhan. Sebab Dia layak, Dia layak. My hands and say
mampu untuk melakukan perkara-perkara yang menurut kami mustahil. Karena Engkau besar, maka kami pantas untuk menyandarkan hidup kami, masa depan kami kepada Engkau. Karena Engkau besar, maka tidak ada satupun yang bisa kami berada dalam situasi-situasi yang terpuruk. Kalaupun kami jatuh, karena kuasa-Mu yang besar membangkitkan, memulihkan, membawa kami makin hari makin maju, menerobos dari setiap tantangan satu ke tantangan yang lain. Dan kami menikmati kemuliaan satu ke kemuliaan yang lain, Tuhan. Pertumbuhan iman kami makin hari makin maju, dan kami akan menikmati pertolongan kuasa mujizat demi mujizat bersama dengan Engkau yang maha kuasa itu, Tuhan. Terima kasih, kami siap memuji, kami siap memuliakan, kami siap mengagungkan nama Tuhan yang perkasa, nama Tuhan yang ajaib, nama Tuhan pemilik jagat raya, pencipta langit dan bumi ini. Hati kami, roh kami, jiwa kami, dan seluruh kekuatan kami kerahkan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di bawah payung kasih karunia Allah yang besar dalam hidup kami. Kami meteraikan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi tengok kiri kananmu, katakan Tuhan kita hebat. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang hebat. Dia Raja segala raja. Haleluya. Tuhan kita hebat.
Kita sepakat dia raja segala raja, amin. Kita sepakat dia Tuhan Yesus segala raja, amin. Yes. Dia raja dan dia berkuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus.
lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Bagi Tuhan kita yang hebat, mari beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita yang hebat. Tuhan kita yang hebat. Amin. Tuhan, kami rindu untuk selalu mengenal Engkau. Mengenal Engkau lebih dekat lagi, lebih dalam. Kami mau semakin mengasihi Engkau. Biarlah hidup kami menjadi semakin dekat serupa dengan Engkau. Engkau Yesus semakin besar dan kami semakin kecil. Terima kasih. Aku haus padamu, jiwaku merindukanmu, hasrat di relung hatiku, lebih lagi semakin mengenalmu. Aku mengasihimu semakin dalam, sebab kau lebih dulu mengasihiku.
Semakin dalam ajarku mengasihi Yesus, Engkau Bapa-Ku, Yesus, aku milikmu, Yesus, ku ingin mengenalmu, semakin dalam ajarku mengasihimu, semakin dalam ajarku mengasihimu, semakin dalam ajarku mengasihimu. Satu kerinduan kami Tuhan, kami lebih lagi mengenal Engkau. Kami lebih lagi ingin mencintai Engkau. Kami semakin dalam melekat kepada Engkau. Karena siapakah kami ini Tuhan jika Engkau tidak ada? Maka kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa. Tuhan, biarlah beberapa waktu ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menolong kami semua. Biar kami boleh mendapatkan bagian dari berkat firman Tuhan untuk jiwa kami, untuk rohani kami, untuk makanan yang kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pembacaan, perenungan dan penguraian firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Halo. Apa kabar Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Semua bahagia. Lambaikan tangan yang bersukacita. Terus tangan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam satu tema yang sama, yaitu tentang maksimal potensial yang dicanangkan oleh Bapak Gembala. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang membangun iman di masa yang sukar. Nats pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8 dan Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Bapak Ibu bisa membuka bagian firman Tuhan dan saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu mohon maaf saya agak ngantuk ya Bapak Ibu, saya dan Bapak Gembala agak capek, agak ngantuk karena beberapa hari ini sibuk dengan kegiatan Ramadan dan kegiatan yang lainnya. Jadi ini saya lagi makan permen kopiku supaya saya melek. Amin. Kadang-kadang udah habis dan ini masih. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ke 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, petani pasti memilih musim di mana tersedia banyak air untuk memulai menabur di ladang dan di sawah. Petani tahu betul kapan dia harus menanam. Petani tahu betul musim apa yang tepat untuk dia menabur. Petani tahu betul waktunya dia menanam benih dan waktunya dia akan panen. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, prinsip menabur dan menuai adalah sebuah prinsip universal. Semua orang tahu, semua orang itu mempercayai, walaupun dalam istilah-istilah penyebutan yang berbeda.
Ada yang bilang hukum karma, ada yang bilang tabur tuai, ada yang bilang apa lagi? Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sama pada prinsipnya. Orang yang menabur itu pasti akan menuai. Orang yang menanam itu pasti akan menghasilkan buah. Orang yang menaburkan benih di suatu saat dia pasti akan menerima hasilnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam satu peristiwa di dalam Alkitab, Tuhan memerintahkan untuk menabur di masa kering, di masa tidak ada air, di masa kemarau, di masa sulit menemukan air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita aja ya, kalau ada orang konsultasi sama kami, konseling sama kami mau usaha apa? Oh iya, usaha apa? Usaha yang biayanya nggak gede. Apa itu kira-kira? Kira-kira apa Pak? Bapak punya usaha apa? Jual gorengan aja. Aduh Pak, jualan gorengan dari pasar Cipanas sampai Indo Alam semua jualan gorengan. Dan gitu ya. Seolah-olah itu musim kering, itu musim kemarau, itu tidak menghasilkan buah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tukang gorengan, ya jangan salah Bapak Ibu, omsetnya banyak. Ya, apalagi kalau gorengannya laku, ya. Saya aja pengen jualan gorengan sebenarnya. Kalau saya sama tadi jualan gorengan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kendala-kendala dalam kehidupan kita seringkali kita anggap itu sebuah masa kering. Kita anggap itu sebuah masa suram. Kita anggap itu sebuah masa kemarau. Kita anggap itu sebuah masa di mana rezeki tidak ada. Saudara, kekeringan yang sangat parah itu terjadi di negeri Geber, di mana Ishak di sana. Dia malah diminta untuk menabur. Dia malah diminta untuk menanam. Dia malah diminta untuk mengembangkan pertanian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini tidak tindakan yang tidak masuk akal. Ini sebuah penyimpangan. Ini sebuah tindakan, mohon maaf, pikiran yang kurang waras. Kenapa? Jelas-jelas tidak ada air, jelas-jelas musim kemarau, tetapi Allah berfirman kepada Ishak untuk menanam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Ishak adalah sebuah tantangan iman, di mana Tuhan memerintahkan menabur sekalipun sedang terjadi kelaparan di mana-mana, terjadi kekeringan di mana-mana, terjadi kemarau di mana-mana, dan kondisi ini jelas, sangat jelas, jelas sekali tidak ada jaminan untuk mendatangkan keberhasilan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau buka usaha, pasti Bapak Ibu memikirkan tempatnya, kira-kira strategis atau enggak, omsetnya bagus atau enggak, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sudah perhitungkan masa-masa di mana Bapak Ibu akan memulai usaha. Dan alangkah sayangnya kalau kita sudah mengeluarkan biaya yang banyak, biaya yang besar, ketika kita buka sesuatu usaha, tahu-tahu hanya sumur jagung. Baru-baru sumur jagung Bapak Ibu, 2-3 hari sepi, modal nggak balik. Sementara kita sudah rombak tempat, kita sudah sewa tempat, kita sudah desain dekorasi tempat sedemikian rupa. Kita udah invest, tetapi ternyata tidak laku dan tidak menghasilkan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini sama. Ishak disuruh melakukan sesuatu di mana di depan sudah kelihatan tidak akan ada hasilnya. Tapi Ishak stop. Ishak melakukannya. Ishak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan bagi dia. Bapak Ibu, mengapa Tuhan melakukan ini pada Ishak? Dan seringkali itu juga diperintahkan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan ingin menguji ketaatan daripada Ishak. Tuhan ingin menyatakan kuasa dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Ishak. Tuhan ingin memberikan contoh, menginspirasi bagi semua orang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan Allah ingin pakai Ishak
Ishak sebagai ilustrasi dalam kehidupan semua orang. Amin. Dan menyatakan janji Tuhan itu ya dan Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak dari kita yang pernah mengalami kehidupan di titik terendah? Di titik terendah, nangis pun sudah tidak bisa mengeluarkan air mata. Ada? Ada. Tapi masih ada sampai hari ini. Amin. Masih hidup sampai hari ini. Diberi umur sampai Bisa melewati sampai hari ini. Yes. Ada yang lain? Saya rasa kita semua pernah melewati masa-masa titik terendah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah merasakan suatu titik terendah di mana saya benar-benar tidak bisa mengucapkan sesuatu apapun kepada Tuhan. Saya hanya menangis, saya bilang, Tuhan ini saya, Tuhan ini saya, Tuhan, Tuhan ini saya, ini Arisa Tuhan, ini Arisa Tuhan. Saya hanya berkata begitu sama Tuhan. Saya tak bisa ngomong apa-apa, karena saya merasa bahwa saya udah habis tenaga saya untuk berteriak kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar dua hal dari kisah kehidupan Ishak. Gak usah banyak-banyak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, hanya dua hal saja yang akan kita pelajari pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pentingnya tindakan iman di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tanah di Geber ini sedang mengalami kekeringan, ya, sangat tandus, kekeringan yang sangat panjang, musim yang sangat parah, ya, ekstrim sekali, ya, musim paceklik yang sangat hebat, yang sangat menakutkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini sangat, ya, bukan hanya sangat sulit untuk menanam, tapi sangat mustahil. Kalau sangat sulit menanam, masih mending ya, berarti ada sesuatu jalan keluar yang lain. Tetapi ini sesuatu yang mustahil untuk mendapatkan hasil dari sebuah penanaman. Nah Bapak Ibu, namun tanaman yang ditanam oleh Ishak ini subur, ya. Tanaman yang ditanam oleh Ishak itu hijau. Tanaman yang ditanam oleh Ishak itu segar. Tanaman yang ditanam oleh Ishak itu berbuah. Tanaman yang ditanam oleh Ishak itu melimpah, bahkan 100 kali lipat. Amin. Bapak Ibu, ini nggak masuk akal, ini mustahil. Sesuatu yang kering, sesuatu yang tandus, sesuatu yang ekstrim parah, dan tidak ada harapan. Tetapi Ishak menghasilkan 100 kali lipat dalam kehidupannya. Kalau bukan sebuah tindakan iman, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan bagi Ishak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Ada banyak hal mustahil, ada banyak hal sulit, ada banyak hal yang kita mau capai, kita gampang maju mundur, maju enggak ya, mundur enggak ya, ya. Yang dibutuhkan adalah tindakan iman. Saudara maju sambil meyakini Tuhan bekerja, apa yang dibuat saudara berhasil. Amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, meskipun di tengah kesulitan, ya, semua usaha yang disertai dengan iman itu tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberikan hasil yang melimpah bagi mereka yang berani menanam dengan iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali Tuhan memerintahkan sesuatu yang tidak masuk akal dalam kehidupan kita, ya. Bukan jalan keluar malah yang kita dapatkan, tapi seolah-olah memperparah keadaan, ya. Jangan disampat, dia mau mati, anaknya mau mati, tapi disuruh kasih makannya dia. Dengan sedikit tepung, beberapa kayu bakar, minyak dalam buli-buli,
oleskan ludah ke mata orang buta. Ih, cicik ya. Tapi orang mesem. Bisa melihat. Banyak hal, banyak perkara yang tidak sesuai dengan akal kita, yang tidak sesuai dengan otak kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kadang-kadang berdiskusi, setiap malam kami diskusi dengan suami. Kadang-kadang begini ya, Tuhan benar nggak ya menginginkan kehendak Tuhan nggak sih ya? Saya di sini, kita di sini, tantangan selalu datang, silih berganti, menguras energi, menguras air mata, menguras jiwa, seolah-olah aduh ini Tuhan. Ya. Tapi kami tidak menyerah. Tapi secara manusia ada perobekan daging yang sangat berat. Tapi kami mencoba untuk taat. Aduh banyak tawaran Bapak Ibu yang dikasih oleh Pak Yohanes bagaimana? Mau pelayanan di sana Pak Yohanes? Ibu bagaimana? Disetujuilah Bu, biar Bapak sama Ibu bisa menikmati pelayanan keuangan fasilitas yang lebih baik. Tetapi kami menyatakan diri, kami mau taat sama Tuhan. Seberapapun jemaat, kami mau taat sama Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, Abraham harus mengorbankan darah dagingnya. Ya, dia harus taat. Ini sesuatu hal, seolah Tuhan tidak punya perasaan. Tapi ketika dia taat, Tuhan ajaib memberikan jalan keluar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap ketaatan dan tindakan iman yang diberitakan Tuhan pada kita, jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan berserah, mengandalkan Tuhan, hasilnya sangat istimewa. Amin. 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 Yang benar. Hujan aja nggak datang doa. Paling benar Bu. Ya. Ada banyak prioritas-prioritas. Ada banyak hal-hal, kegiatan-kegiatan, ya, dalam kehidupan kita yang mungkin memang harus kita kesampingkan. Di antara prioritas yang penting yaitu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hujan nggak datang, ya. Sedikit tersinggung nggak ke gereja lagi, ya. Saya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sama Bapak Gembala mohon maaf kalau ada kata-kata, perbuatan, sikap atau sesuatu hal yang menyinggung Bapak Ibu Saudara, yang menyakiti Bapak Ibu Saudara. Ya, kami itu manusia juga. Kalau ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan, bicarakanlah. Ya. Jangan tiba-tiba ngilang tanpa kabar, kami nggak tahu apa sebabnya, gitu ya. Jadi kita hanya nebak-nebak, kenapa, ya. Bicarakan baik-baik dengan kami, ya. Nah, saudara, sedikit saya kadang-kadang saya sama Bapak Gembala kemarin kami singgung di doa Kamis, Bapak Ibu. Kami hamba-hamba Tuhan ini sebenarnya bingung ya Bapak Ibu. Tugas kami adalah menyampaikan firman Tuhan. Tugas kami itu menyatakan kebenaran. Tugas kami itu mengungkapkan dosa, memperbaiki kesalahan, mengajar, menegur dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kalau ada khotbah yang sedikit menyinggung, bukan menyinggung saya. Minggu depan saya nggak datang lagi. Bapak Ibu, tugas kami itu menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu. Bukan nggak tahu perasaan saya. Ngomongnya yang halus dikit. Ini firman Bapak Ibu. Ditegur Ibu, kalau pimpin pujian bajunya yang rapi ya. Marah. Bukan sentimen sama saya. Ya. Oh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa saya belum dikasih pelayanan? Bukan, Pak. Tolong Ibu beresin dulu pernikahannya supaya tidak menjadi pertanyaan dari banyak orang, tersinggung. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
ada banyak hal yang di dalam diri kita itu justru mengalami ketanggusan, kekeringan yang menghambat berkat Tuhan hadir dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi pentingnya tindakan iman di dalam kehidupan kita yang bukan hanya sebuah teori tetapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, musim kering itu melambangkan sesuatu kesulitan, tantangan, masa-masa yang tidak baik-baik saja. Sekarang ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Cari uang susah. Ya. Jadi perputaran uang itu sekarang tidak baik-baik saja. Bahkan kehidupan orang Kristen di dunia ini juga sekarang sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu, kemarin kami mendapatkan, kami disegarkan, saya, Pak Supian, dan Bapak Kepala Bicas, dan kami bertemu dengan banyak hamba Tuhan dan kami disegarkan dengan firman Tuhan dan acara-acara di sana. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tantangan buat kita itu adalah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang Kristen sekarang lebih banyak nonton YouTube, nonton Instagram, nonton TikTok, khotbah 1 menit dibandingkan ibadah ke gereja. Ya. Wah, nggak sesuai scroll, nggak sesuai saya nggak dapat berkat scroll. Jadi sekarang iman orang Kristen itu hanya iman 1 menit. Sementara Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang melalaikan Alkitab, Bapak Ibu. Orang banyak mengabaikan Alkitab. Bukan berarti kita mendewakan Alkitab, bukan, Bapak Ibu. Tapi tahu tidak bagaimana perjuangan dulu untuk menuliskan, mendistribusikan, ya, bagaimana orang-orang pada zaman dulu itu berjuang agar tidak ditangkap untuk menyebarkan firman Tuhan. Sekarang dengan enaknya Bapak Ibu, orang-orang Kristen yang instan hanya bergantung kepada firman yang 1 menit. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu punya waktu nggak menemukan firman Tuhan sungguh-sungguh, mendalami sungguh-sungguh? Bapak Ibu, saya salut sama Bu Nita ya. Kalau lagi di laundry, tiba-tiba saya datang, ya. Tiba-tiba saya datang, berapa kali saya datang. Kalau lagi nggak ada kerjaan, dia baca firman, Bapak Ibu. Dia nulis, Bapak Ibu. Jadi di sela-sela dia banyak baca firman. Kadang-kadang saya malu. Jemaat aja segitunya ya, setia dalam pembacaan firman Tuhan. Dan dia sangat fanatik, harus Alkitab, gak boleh HP. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi mungkin ada banyak musim kering yang kita lalui, musim kering yang sedang kita hadapi, tantangan kesulitan yang saat ini sedang kita lewati. Mari Bapak Ibu kita melakukan ketaatan kepada Tuhan, usaha sungguh-sungguh dengan tindakan iman, percaya bahwa Tuhan mengubah air mata menjadi berkat, hujan jadi pelangi. Amin. Ya, segala kesulitan itu menjadi sesuatu yang indah. Amin. Amin. Harus sungguh-sungguh Bapak Ibu, harus sungguh-sungguh Bapak Ibu. Saya diskusi kemarin sama Bu Soka ya, ngobrol sama Bu Soka. Kemudian saya pengen punya anak lagi sebenarnya Bapak Ibu, tapi ternyata saya udah nggak bisa punya anak lagi ya. Saya pengen punya anak lagi, tapi anak-anak asuh saya banyak, anak saya banyak. Nah, Bapak Ibu, ketika anak saya kuliah, ya, saya benar-benar merasakan berat juga ya kuliahin anak. Saya sudah kalkulasi Bapak Ibu sekian, wah berarti saya kira-kira harus sekian ratus juta.
Jerman. Oh ternyata Pak Soka kuliahin anak semua kuliah, berat juga ya. Oh ternyata Pak Pedi sekuliahin anaknya, berat juga ya. Oh ternyata ya si Opung Opung siapa ya? Tepung yang mana? Opung Eliora kuliahin anaknya, berat juga ya. Akhirnya saya bilang, Tuhan saya bersyukur anak cuma satu Tuhan. Amin. Saya bisa kuliahin anak saya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, masa-masa sulit apa yang kita hadapi? Masa tandus apa yang kita hadapi? Masa kering apa yang saat ini kita sedang hadapi? Anak bikin repot, bikin kesel, bikin gemes, mau dimasukin lagi ke rahim gak bisa, ya. Mau dimatiin malah masuk bui. Habis harta kita, habis air mata kita, habis kesabaran kita. Suami yang terus bikin ulah, judi, mabok, gak pulang-pulang kayak Bang Toyib. Bukan kasih uang belanja, kalau pulang malah minta, mah, duit mah. Mau ngapain sih? Mau nongkrong sama teman-teman. Bukan ngasih belanjaan, tapi malah minta. Istri, suami yang tidak bertanggung jawab. Masalah usaha sekarang susah, Bapak Ibu usaha. Jualan susah. Kemarin Cipannya di sekolah itu ya, Mbak ada Cipannya. Dia sedih karena harus menutup satu tokonya. Wah, berarti omsetnya berkurang. Nah kita juga mungkin menghadapi pengalaman itu Bapak Ibu, di mana perputaran uang kita tersendat, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah istri, masalah suami, masalah kesehatan, nggak sembuh-sembuh. Ya kemarin ada seseorang telepon saya lagi sakit kan, sakit apa ya? Lama nggak ketemu, kamu baik-baik aja, saya sakit kan. Tante sama om sehat-sehat. Kamu sakit apa? Sakit saraf kejepit. Di bagian mana? Bagian kaki kan. Saya susah jalan, jadi saya di rumah. Saya berdoa, kamu sembuh ya. Kesehatan itu utama Bapak Ibu. Benar apa? Amin. Amin. Benar apa ya? Benar sekali. Oh. Kalau sehat kita bisa makan enak, kita bisa jalan-jalan, kita bisa ketawa. Sakit gigi aja orang lain ketawa, kita yang sakit hati. Sakit hati. Padahal dia yang bahagia, kita yang sakit hati. Dan Bapak Ibu yang dikasih masalah masa depan. Ini Reva, Ceko, Yabes. Aduh ini udah lulus, ini mau kerja, mau kuliah, mau apa ini? Masa depan saya bagaimana ini? Ya, masalah hutang piutang. Aduh, hutang bukannya makin surut, makin habis, makin nambah, makin nambah, makin nambah. Belum buat makan, belum buat kontrakan. Masalah pertemanan, sama bestie gak akur. Ayo siapa yang sama temennya gak akur, yang lagi musuhan, perlu didamaikan sama partner? Lu Oh belum, berarti mau didamaikan ini ya. Pak Gem, nanti tolong didamaikan. tugas berat. Siapa sih? Pak Gem itu. Ya, Bapak Ibu Inggris tuh, yang merasa bilang ya, gitu. Saya dengar kok. Nah, Bapak Ibu, masalah dosa di dalam diri kita. Saya susah lepas dari rokok. Rokok lagi disinggung juga. Ya maaf. Ya. Saya susah lepas dari minum. Saya susah lepas dari wanita. Saya susah lepas dari judi. Saya nggak bisa kalau nggak marah. Ya.
berarti dia lagi benar-benar Sakit. sakit. Sakit hati. Tapi kalau udah bawel, berarti dia sudah sembuh. Itu ciri-cirinya istri kalau sehat ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kisah ini memberikan pelajaran bahwa di segala kesulitan, di segala ketandusan, di segala kekeringan hidup kita, mari kita miliki iman, tindakan iman untuk berharap kepada Tuhan, untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka hasilnya akan berbeda. Katakan sama-sama, aku akan sukses. Aku akan sukses. Belum kompak. Aku akan sukses. Aku akan sukses. Aku akan punya masa depan. Aku akan punya masa depan. Aku sehat. Aku sehat. Aku gak punya utang. Aku gak punya utang. Amin. Yang punya utang senyum. Lunas langsung. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap mari kita menyatakan tindakan dengan dalam setiap apapun. Amin. Bapak Ibu, kalau kita berjalan dengan Tuhan, jangan ragu. Sekalipun itu sesuatu hal yang sulit, ya, yang sulit. Tapi yakini bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, jangan lupa berdoa. Setiap tindakan kita, jangan lupa berdoa. Jangan lupa. Saya akhir-akhir ini dengan Pak Lung, waktu berdoa malam, dia bangun, saya lihat dia lagi doa. Dia giliran dia tidur jam 3, saya bangun, ya, saya berdoa. Saya lebih banyak bersama Bapak dalam berdoa, di luar dengan berdoa bersama-sama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, berserah penuh kepada Tuhan. Sangatlah sulit berharap di masa yang sangat sukar. Jangankan mengharapkan panen untuk bisa tumbuh dan bertahan hidup saja susah, Bapak Ibu. Tanaman harus bertahan dari teriknya matahari. Tanaman harus bertahan dari rasa haus karena tidak ada air. Tanaman harus bertahan dari kondisi tanah yang panas, tandus, retak, ya. Ini kondisi yang buruk. Ini kondisi yang tidak ada harapan, ya. Jangankan menghasilkan, bertahan saja, mungkin tidak bisa. Tapi di luar dugaan Bapak Ibu, mukjizat dari sebuah ketaatan itu adalah hasilnya 100 kali lipat. Amin. Mukjizat dari tindakan iman 100 kali lipat. Mukjizat dari ketekunan 100 kali lipat. Mukjizat dari pengharapan kepada Tuhan 100 kali lipat. Mukjizat dari penyerahan kepada Tuhan itu 100 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tekanan, ya, dalam kehidupan kita harus diresponi dengan baik, dengan positif, dengan semangat, dengan harapan kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan letoi, jangan lebay, jangan lembek, tapi terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara logika tanaman itu membutuhkan air, Bapak Ibu. Tapi ketika ini ditanam, ini tidak ada air. Jadi tanaman ini pekerjaan apa yang paling berat? Pekerjaan siapa dari tanaman ini yang paling berat? Pekerjaan akar. Karena akar yang harus cari air, akar yang harus menancap ke dalam, akar yang harus tembus ke dalam tanah, akar yang harus cari air. Akar itu mencari air sendiri, Bapak Ibu. Jadi akar itu merambat seperti memiliki penciuman untuk mencari air supaya dia bisa bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi berakar, makin dalam, cari air, cari kehidupan, cari pengharapan, cari sumber air. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, makin dalam, makin berakar,
terkenal sebagai TikToker, sebagai YouTuber, apalagi yang menghasilkan. Wah, sekarang itu gak kayak dulu. Kalau udah artis tua, sekarang YouTuber, TikToker, apalagi ya, rice cooker. Semua ya Bu. Itu ya, wah itu udah sama dengan selebgram, udah sama dengan posisinya kayak artis, sudah dianggap artis ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berakar kuat sampai dia menemukan air dan dia kuat, dia tidak mengalami masalah, tidak goyah, tidak terpengaruh oleh situasi sekitar dan iklim yang ada. Walaupun itu pasti akan mempengaruhi, tapi mengakar kuat membuat dia bertahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini kami prihatin dengan keadaan jemaat. Kami berpikir bahwa kami sudah memberikan pengajaran yang keras, memberikan makanan rohani yang keras, mendidik dengan kebenaran yang keras, ya. Namun pada kenyataannya tidak tertanam dengan baik, ya. Bukan perpindahan yang membuat kami sedih, bukan. Kalau Tuhan mengizinkan hanya sampai di sini, kami mendampingi, menjadi pembimbing rohani. Dan mungkin ada tempat yang lebih baik yang diharapkan atau sesuatu hal yang dia cari dan ditemukan di sana. Puji Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang membuat kami sedih itu adalah ada banyak orang yang mudah diombang-ambingkan. Betapa nggak keras sih kalau Pak khotbah, wah gitu ya. Kalau Pastor Dian khotbahnya kalem, Pak Rendo khotbahnya kalem plus kalem plus ada keras-kerasnya ya gitu ya. Pak Daniel kalau khotbah juga kalem ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran, mudah dipengaruhi, mudah dihasut, mudah menerima berita buruk, mudah terprovokasi, mudah berantem, mudah sekali menerima sesuatu hal yang negatif, ya. Jadi malu Bapak Ibu. Apalagi kalau ditanya, Bu, kenal ini enggak? Oh iya, kenapa? Itu kan mantan guys ya. Emang kenapa? Lagi berantem Bu sama siapa? Malu saya. Keluar bukan jadi baik, berantem. Bu, kenal nggak sama ini? Iya, kenapa? Itu lagi bermasalah sama sini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang mengasihi Tuhan, ya, seseorang yang mengasihi Tuhan, seseorang yang taat kepada Tuhan, paham akan kebenaran firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan dan berbuah dengan karakter yang baik. Tidak di sini dan tidak di luar. Di sini juga, di luar juga. Di sini berbuah baik, di luar juga berbuah baik. Bapak Ibu, mari kita tertanam di dalam gereja kita. Mari kita berakar dalam pengajaran kita. Ya, Bapak Ibu, saya berharap kita semua benar-benar tertanam di dalam gereja lokal, rumah kita, tempat kita beribadah, tempat kita berkomunikasi, tempat di mana kita memiliki circle yang baik. Bapak Ibu nggak mungkin dong Pak Soka sama Bu Soka berantem. Udah Pak, saya mau ganti suami aja. Nggak mungkin begitu ya. Betul nggak? Si Pra berantem sama mamanya. Udah, mulai detik ini saya mau ganti mama aja. Nggak bisa begitu ya Bapak Ibu. Atau bapak-bapak berantem
Gak mungkin Bapak Ibu. Dalam keluarga itu ada sesuatu hal yang sesuatu musim, waktu, situasi yang kadang-kala panas, yang kadang-kala kering, yang kadang-kala tandus, ya gitu. Cekcok. Sama di gereja juga begitu Bapak Ibu. Sama. Ayo kita berakar. Kalau masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, di dalam gereja, dalam rumah tangga, dibicarakan dengan baik-baik, diselesaikan dengan baik-baik. Mari kita tumbuh dalam karakter Kristus, ya. Jadi mau sepanas apapun rumahmu, mau setandus apapun rumahmu, mau se-ekstrim gebrakannya dalam rumahmu, mari kita bertahan. Karena kita ulangi lagi, kita akan belajar dari nol lagi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, menutup khotbah saya sudah kasih timer dan kasih saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau liatin Jose di lomba semangka Jose. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, petani di beberapa daerah, terutama di daerah Tiongkok, itu menggunakan teknik penindihan semangka dengan batu, bertujuan supaya membantu meningkatkan kualitas, membantu semangka tumbuh rata, ya, kemudian bulatnya terjaga dan juga rasanya manis. Jadi Bapak Ibu, batu ini sengaja diberi di atas semangka supaya semangkanya stres. Semakin stres, semakin tertekan, tingkat manisnya naik 50%. Jadi kualitasnya bertambah. Pakai setiap masalah, tantangan, pergumulan, kekeringan, ketandusan dalam kehidupan kita sebagai media untuk kita menghasilkan kehidupan rohani yang lebih maju, karakter yang lebih baik, Amin. kedekatan, keintiman kepada Tuhan yang baik. Padang gurun itu adalah tempat intim yang paling tepat untuk kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi kalau Bapak Ibu berada di dalam ketekanan, berada di dalam masalah, berada di dalam pergumulan, mari kita meresponi dengan baik. Kita berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkan semua pergumulannya kita kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan anakku. Tuhan, biarlah Kau benahi hidupnya. Tuhan, aku tuh sebenarnya sayang sama bestiku. Nggak tahu kenapa ya tiba-tiba aku musuhan, aku pengen berdamai tapi aku malu dan lain sebagainya. Mari kita pakai tekanan kita untuk ini sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya berharap kita semua itu bukan menjadi batu sandungan, tapi jadi berkat, berbuah manis. Di sini kita manis, di sini kita segar, keluar pun manis dan segar dan dirasakan semua orang. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak diharapkan orang lain. Kenapa kamu gak kunjungi dia? Biarin aja, mau keluar aja. Gak diharapkan rupanya. Di sini kok gak pernah kelihatan ya. Siapa? Bu Rini? Kenapa Bu Rini gak pernah? Kenapa Bu Rini? Senyumnya itu loh menggairahkan. Jadi kangen lihat senyumnya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Suatu hari ada seorang yang terjebak di mesin pendingin di sebuah perusahaan. Dia udah berusaha kuat untuk membuka mesin pendingin ini, tapi nggak bisa. Rumahnya terkunci. Dia dobrak nggak bisa. Dia berusaha sekuat tenaga nggak bisa. Sampai akhirnya dia putus asa. Bapak Ibu yang dikasih, ya udahlah. Kalau aku harus mati di sini udah, aku berserah aja sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tiba-tiba ada seseorang membuka mesin pendingin ini, dibuka cekat. Akhirnya lega dia. Dia benar bisa bernapas. Senang gak minta ampun. Ada seseorang yang menolong dia. Lalu
Diwawancarilah kok seseorang yang menolong Bapak yang terjebak dalam mesin dingin ini. Ditanya dia, kok Anda tahu ada orang dalam mesin pendingin? Saya nggak tahu kalau ada orang dalam mesin pendingin ini. Hanya saja sepulang kerja saya mencari dia. Saya heran saya tidak menemukan dia. Akhirnya saya kembali memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan perusahaan dan saya cari-cari nggak ketemu. Akhirnya saya mencoba untuk membuka kulkas, membuka mesin pendingin dan saya temukan dia di sana. Dia ada di dalam. Kemudian wartawan tanya, apa yang mendorong Anda mencari dia? Karena setiap sepulang kerja dia selalu menyapa saya. Dia selalu tersenyum ramah kepada saya. Dan hari ini saya belum mendapatkan sapaan dan senyum ramah dari dia. Padahal dia masuk kerja. Karena itu saya curiga ada sesuatu hal yang terjadi tidak baik dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari di tengah situasi panas, di tengah situasi padang gurun, di tengah situasi kering, di tengah situasi yang tidak baik, kita berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tidak mengurangi kesegaran hidup kita, kerohanian kita, kualitas karakter kita, kehidupan kita berserah kepada Tuhan. Justru itu jadi media untuk kita makin menghasilkan sesuatu yang baik yang dinikmati oleh banyak orang. Kehadiran kita memberi manfaat dan kebahagiaan buat orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Gembala akan memimpin dalam doa. Terima kasih untuk fase-fase yang tidak baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk situasi-situasi yang mungkin tidak memberikan dukungan bagi kami untuk berkembang atau kemudian menikmati sesuatu hasil yang baik secara akal dan secara logika dan mungkin secara pengalaman-pengalaman kami. Kami berterima kasih karena dalam segala situasi yang tidak baik, Engkau ada di sana, Engkau hadir di situ. Engkau sedang ingin memberikan satu demonstrasi yang besar bagi kami semuanya. Engkau berkata kepada kami di situasi yang sangat kering, di situasi yang sangat tandus, dan Engkau memastikan kepada kami dan berkata, tenang, aku yang bekerja di atas segala sesuatu yang sulit. Aku bekerja di tengah-tengah kemustahilan itu. Kamu hanya perlu taat, kamu hanya perlu berserah, kamu hanya perlu untuk mempercayai aku. Dan Tuhan terima kasih. Kami bisa melihat bahwa dalam segala situasi yang tidak baik, Engkau sedang mendemonstrasikan hal yang ajaib. Kami akan melihat supranatural dalam setiap kuasa kodratimu justru di tengah-tengah segala sesuatu yang tidak kondusif, segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu yang seperti tandus, segala sesuatu yang seperti paceklik. Disitulah Engkau akan mempertontonkan. Jadi sekarang kami akan melihat dengan kacamata ilahi. Terima kasih untuk kekeringan, terima kasih untuk masalah, terima kasih untuk pergumulan, terima kasih untuk segala sesuatu yang tidak baik, terima kasih untuk segala sesuatu yang tidak kami harapkan. Karena satu yang kami percayai, Engkau berdaulat atas segala situasi semuanya itu. Dan Engkau akan merendah, Engkau akan mereka-reka menjadi kebaikan bagi kami semuanya. Engkau akan membuat situasi buruk itu menjadi satu situasi yang sangat indah, sempurna, bagus. Karena Engkau adalah Allah yang akan mendesain segala hidup kami. Seperti firman-Mu berkata, Tuhan Engkau bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Sekali lagi terima kasih untuk firman. Memberkati hamba. Kami bersyukur karena Engkau membuka mata kami bahwa kami harus bertaat, berserah, melakukan firman dan melihat pengharapan yang sejati dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita semua diberkati. Amin. Ya, saya dan Ibu Gembala maju. Kita semua
untuk berdiri, mari kita sama-sama menyampaikan terima kasih. Terima kasih Ibu Gembala untuk firman Tuhan yang disampaikan terus memberkati. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih Bu Gembala yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saat kita akan memberikan persembahan, dipersilakan untuk yang bertugas. Silakan Bapak Ibu boleh menyiapkan persembahan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Baik, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah mengajar, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, biar Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan kami mau memberi dengan sukacita, karena Tuhan terlalu banyak memberi bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Sesuatu berubah, tapi Tuhan Yesus tidak berubah dan Dia tidak pernah ganti. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, matahari tak bersinar, tetapi Tuhan Yesus, tak pernah. Biar bulan tak bercahaya lagi, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang diberikannya dengan kita. Jatuh cinta, jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam hati. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam hati. Yesus tidak tinggal, semakin kita oh cinta jangan salah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam.
Yesus. Sekali lagi boleh ya, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Yesus, ya, ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Ya la 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 la. Aku cinta Ya, shalom. Shalom. Bapak Ibu, senyum dulu dong kiri kanan. Adik mau pertama kali hadir? Boleh bangkit berdiri di tempat. Kami menyambut dengan sukacita semuanya cuma setia ya. Yang setia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat pelayanan anak-anak ini. Anak-anak ini luar biasa loh Bapak Ibu. Terima kasih buat pelayanan semuanya. Bagi anak-anak yang mau latihan bersama kalian, silakan setiap hari Jumat ya. Dibayar dengan komitmen, serius, setia, tidak dibayar dengan uang. Amin. Ya. Silakan kalian akan melatih anak-anak. Hari Selasa saya ada kegiatan jembatan kasih dari Yayasan Jembatan Kasih datang di tanggal 20 itu Bapak Ibu. Saya baru dapat WA dari pengurus BKSG, ada kegiatan doa BKSG, doa ini sampai saya dipakai Josi, doa BKSG di Hotel Yasmin di PDO, bukan Hotel Yasmin, di PDO Yasmin ya, jam 5 sore nanti akan diumumkan di grup. Jadi ada undangan doa BKSG hari Selasa tanggal 20 jam 5. Kemudian hari Kamis seperti biasa ada doa pujian dan firman. Hari Jumat ada latihan ibu-ibu KW ya. Ada latihan ibu-ibu KW. Dilanjutkan kemana lagi kita? Bapak-bapak, halo bapak-bapak kemana? Biasanya Bu Anggi yang gitu. Halo, apa kabar bapak-bapak kemana? Ya, hari Jumat kita ada latihan kaum wanita dan ada KW. Kemudian hari Sabtu seperti biasa ada ibadah doa, video call. Ibu Siang yang bawa firman, Ibu Yeni Natalia yang pimpin pujian. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung doa acara kami radar GSIA Sejabar berjalan dengan baik. Semua peserta senang, semua peserta puas. Di sana door prize-nya banyak Bapak Ibu. Sampai cuma ada yang tanya begini, kok kapan kok hamba Tuhan banyak door prize? Door prize-nya puluhan banyak dari elektronik, sepeda dan lain sebagainya. Cuma saya mau takut nggak dapet, yang dapat tinggi sama Pastor Bian doang. Ya. Tidak apa-apa, yang jelas acara itu berjalan dengan baik. Ya, kebetulan Bapak Gembala yang jadi ketua. Mohon maaf Bapak Ibu, seharusnya hari ini dilayani oleh tim Ausi, tapi mereka terkendala dengan visa. Mereka tidak dapat visa. Hanya satu orang
saja yang dapat visa. Jadi mereka batal berangkat ke Indonesia. Jadi akhirnya saya menggantikan membawa firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari Minggu yang akan datang tetap kita akan dilayani oleh Full Gospel, ya. Kemudian selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang ulang tahun di bulan Mei. Ada Saudara Samuel tanggal 7, Fabian Jose tanggal 9, Ibu Vita tanggal 10, Meira tanggal 12, Ayona tanggal 25, Pak Cahyo tanggal 26, Saudara Om Bro tanggal 28. Masih ngarepin mie Om atau ngarepin sekoteng. Ibu Sandika tanggal 30. Ada yang terlewat Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak remaja pemuda mengadakan gathering tanggal 30 dan 31 di Pastori, ya. Karena mereka belum cukup dana untuk menyewa tempat, jadi mereka adakan di Pastori. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada dari Bapak Ibu yang digerakkan oleh Tuhan untuk mendukung mereka, silakan hubungi Reva atau hubungi Pastor Bian untuk memberikan dukungan. Terima kasih buat kerja keras anak-anak. Mereka cuci mobil. Cuci mobil Pak Soka sekali nyuci padahal nggak seberapa itu, dapatnya gede. Cuci motor Pak Agung cuma 2, dapatnya gede. Amin. Ya ampun ya. Tapi bersyukur Tuhan mereka. Coba lihat kegiatan mereka. Keluarin. Semoga bisa. Sudah datang. Bisa sih. Bisa nak? Kecil. Kenapa? Kecil banget kecil. Nggak kelihatan. Ya jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menyumbang sesuatu dan ingin pakai jasa mereka, cuci karpet, cuci motor, cuci mobil, bersihin taman dan lain sebagainya yang mungkin mereka bisa lakukan, mereka akan bantu Bapak Ibu. Bayarannya berapa? Seikhlasnya katanya. Ya, apa-apa yang kecil ya. Oh, Ivana kalau di rumah cuci motor juga nggak ya pacarnya? Ini. Nah, ini Ivana. Ivana sama Mia. Jose. Farel, cuci. Ini mereka hujan-hujan loh. Udah. Bapak Ibu tolong ingetin anak-anak pemuda supaya mereka tetap jaga kesehatan. Mereka kalau udah ngumpul hujan-hujan nggak pakai baju itu saya buang ya, mereka nggak pakai baju hujan-hujan mereka ya. Jadi terima kasih kerja bersama dan terus dukung mereka. Baik, kalau kita ada berkah sama.
saya aja. Baik, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati kami semua dan segala usaha pekerjaan, keluarga, anak-anak kami yang sekolah, kesehatan kami, masa depan anak-anak kami dalam segala pergumulan-pergumulan yang tidak mungkin kami sampaikan kepada orang lain. Biar Allah berkenan berperang untuk semua pergumulan kami. Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga, dan memberkati para kepala rumah tangga, bahkan para wanita-wanita yang single yang berjuang untuk keluarganya. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan memberkati gereja kami, semua hamba Tuhan beserta keluarganya. Tuhan memberkati semua program kegiatan. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan kepada Tuhan kerinduan kami untuk memiliki tempat yang permanen. Tuhan kiranya Kau campur tangan. Tuhan Kau memberkati. Kami berdoa untuk late minutes yang bisa kami pakai untuk beribadah. Semua manajemen, pemilik, ownernya, Tuhan Kau memberkati. Kami juga berdoa biar tempat ini menjadi sentral berkat Allah turun, dan semua orang yang berkunjung ke tempat ini merasakan dampak dan sukacita dari damai sejahtera karena kami pakai tempat ini untuk beribadah. Kami juga berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan Kau memberkati semua para pendukung kami, baik pendukung anak-anak sekolah maupun untuk gereja kami. Kau memberkati Yayasan HBL, Yayasan Mereka, Yayasan Jembatan Kasih, memberkati pendukung pembiayaan hotel untuk kami beribadah, jemaat-jemaat Tuhan yang mendukung secara keuangan, jemaat Tuhan yang berdoa, memberikan semangat, memberikan tenaganya. Tuhan, Engkau melipat-lipat gandakan semua jerih payah mereka. Tuhan memberkati dalam pekerjaan keluarga maupun dalam pergumulan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati kota kami tercinta, Cipanas dan Cianjur. Biarlah kedamaian ada di sini, kemakmuran ada di sini, kemerataan ada di sini. Kami boleh tumbuh dalam satu kehidupan yang baik. Kami boleh bergereja, kami boleh berumah tangga, kami boleh bekerja, kami boleh melakukan segala aktivitas. Segala hal yang tidak baik dalam kami serahkan kepada Engkau, baik itu prostitusi, kuasa kegelapan, baik itu LGBT, roh-roh teritorial dan lain sebagainya. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa atas kota kami tercinta. Kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan catering anak-anak yang akan dilaksanakan tanggal 30-31. Tuhan Kau memberkati dan yang dibutuhkan dan cukupi. Biarlah semua acara ini boleh membuat anak-anak semakin meningkat circle dalam komunitas pemuda yang sehat, dan juga mereka juga boleh tumbuh secara rohani dengan baik. Kami menyerahkan kepada Tuhan. Kau memberkati kesehatan para opa, oma, semuanya, bahkan Kau memberkati kesehatan kami semua untuk cuaca yang tidak menentu, bahkan setiap hari hujan. Tutup terus kami dengan kuasa darah Tuhan supaya kami tetap sehat. Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati juga untuk bangsa dan negara kami. Resesi ekonomi, keadaan ekonomi yang semakin hari tidak menjanjikan baik. Biar kami tetap bertahan, kami tetap berharap, kami tetap berserah kepada Tuhan. Apapun pekerjaan kami yakin ketika kami mengandalkan Tuhan dan mempercayakan Tuhan atas hidup kami, Engkau bisa membanjiri kami dengan berkat dari mana saja asalnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa sahabat kami berdoa untuk keluarga kami yang berulang tahun, biar mereka sehat, panjang umur, dilimpah-limpahkan rezeki dalam kehidupan mereka, sukses masa depan mereka, dan hari lepas hari disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa sahabat kami naikkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari keluarga yang kasih dalam Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Arahkanlah hatimu, arahkan pikiran dan roh jiwamu kepada Bapa kita di surga yang atasnya mengalirkan berkat-berkat rohani dan jasmani. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa
lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kutuk kita semuanya, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari sehingga kita layak menjadi mempelai Kristus. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Semua orang yang tinggal di dalam keluargamu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuat menjadi berhasil. Karena Tuhan membuat kamu menjadi cakap, memberikan kemampuan mengelola keuangan dengan baik, membuat kamu memiliki kapasitas-kapasitas yang berkembang hebat luar biasa, mitra-mitra yang menunjang hebat luar biasa, sehingga kemajuan usahamu makin hari makin tampak nyata. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita. Kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya yang kekal, dalam persekutuan yang indah dengan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Pulang dengan berkat rohani, berkat jasmani, bagikan kepada orang lain sehingga mereka melihat Yesus yang ada dalam hidupmu dan beritakanlah Injil, maka tanda-tanda ajaib akan menyertaimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.